Halo linguis, Halo linguis, kembali lagi di konten sidak. Di sini dengan saya Riza Kikia Diaroza. bersama saya Ayu Nazila. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa PPDS nih yang sudah hadir dalam acara Dekan Cup Competition tahun 2025. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti sidak, singkat dan mendadak. Saya dengan Dr. Heri dari Departemen Neurologi. Saya Dila dari Prodi Dermatovenerologi dan Estetika. Saya Prinka dari Prodi Dermatovenerologi Estetika. Saya Marilyn dari Prodi DVI. Saya Melisa dari Prodi DVI. Saya Muhammad Kelvin Pradito Satrio, PPDS Objin. Aku Caca dari Departemen Jantung dan Pembuluh Darah. Aku Sinta, sama dari Departemen Jantung dan Pembuluh Darah. Saya Ahmad Ari Pratama, saat ini kebetulan sedang menempuh PPDS di Sutomo di pediatri, ilmu kesehatan anak. Gimana mas ya? Saya lulus preklinik, koas, terus ISIP, PPDS. Oh enggak, kerja 2 tahun dulu. Ya, jadi kerja 2 tahun dulu sambil kenapa kok saya kerja 2 tahun dulu ya sekalian untuk persiapan PPDS ya, karena kan harus belajar gitu, kayak ada tahap 1, tahap 2 gitu kan ya. Jadi sambil mempersiapkan PPDS sambil bekerja. Kalau di kardio itu kan syaratnya yang baru sekarang harus kerja dulu minimal 1 tahun, dan itu di luar internship, harus kerja di rumah sakit gitu. Jadi setelah aku internship aku langsung lanjut kerja di rumah sakit di Jombang waktu itu. Selain kerja di rumah sakit, aku juga magang sama dosen untuk jadi asisten penelitian. Kalau karena prodi kami peraturannya harus kerja sebagai dokter umum dulu selama minimal 1 tahun. Jadi saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, di Rumah Sakit Premier, sebelum saya mendaftar di PPDS. Kalau misalkan aku sebelumnya habis internship langsung kerja 1 tahun di rumah sakit di Jakarta. Untuk persiapan PPDS juga tunjukkan minat kita di bidang yang kita inginkan. Jadi misalnya kalau kita minat di DVE berarti ikut seminar DVE, mungkin bisa juga ditambah magang atau mungkin bikin publikasi. Pertama, saya memang dokter umumnya dulu kerja di 3 rumah sakit. Saya kerja di dokter umum itu selama 4 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk ambil PPDS. Kalau perjalanan singkatnya ya, kebetulan saya lulusan Universitas Hang Tuah angkatan 2010, yang lulus tahun 2016. Kemudian saya melaksanakan internship di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tahun 2017. Tahun 2018 daftar SPA PKTNI. Kemudian berdinas kurang lebih 5 tahun, kemudian baru boleh dapat izin sekolah tahun 2024. Nah itu melaksanakan rangkaian tes yang akhirnya alhamdulillah keterima di PPDS Objin periode Januari 2025. Sebenarnya ini saya masih semester 1. Jadi kesehariannya ya masih MKDU ya. MKDU itu materi kuliah dasar umum. Jadi kita semua yang PPDS, semua mau itu IPD, IKA, semuanya itu kita dalam satu kelas yang sama. Jadi kita belum ke rumah sakit gitu. Jadi kesibukannya ya cuman mungkin pagi sampai sore kuliah, terus malamnya mungkin kita ada olahraga gitu. Memang kalau untuk daily activity saya saat semester awal-awal itu pasti lebih pagi ya dibandingkan saat saya sudah menginjak semester 2 dan seterusnya. Karena di semester awal itu saya harus belajar banyak hal, kemudian juga saya harus memahami tentang administrasi rumah sakit, mempelajari hal-hal baru. Kalau untuk semester yang sekarang ini saya lebih bisa untuk mengambil kegiatan-kegiatan olahraga. Saya juga tetap bisa menjalani aktivitas saya sebagai PPDS dan memang akhir-akhir ini saya lebih fokus ke penelitian saya untuk tugas akhir saya, untuk tesis. Kebetulan kan karena baru masuk ya. Untuk MKDU sendiri aktivitas sehari-harinya masih bisa ngimbangin antara ngerjain tugas, kuliah, sama olahraga. Tapi kita nggak tahu nanti ke depan kalau sudah masuk di rotasi ataupun stase, mungkin akan sedikit berkurang waktu untuk olahraga, yang pastinya kita akan lebih full pelayanan di rumah sakit gitu. Kalau misalnya yang aku dengar dari kakak-kakak, nanti kalau misalnya udah di rumah sakit ya pasti bakalan dari pagi udah ke rumah sakit kan, terus visita pasien, terus dan juga banyak
kegiatan ilmiah di kardio gitu. Tapi so far kalau kita di sini masih MKDU, jadi di 1 semester pertama ini kita masih kuliah sih, kuliahnya kadang online, offline gitu. Kalau saya bangun, siap-siap ke rumah sakit, mengerjakan tugas, mengerjakan ilmiah, pulang, kerjain ilmiah lagi. Kita lebih banyak bebannya tuh ke ilmiah sebenarnya. Kita ilmiahnya banyak banget tuh, hampir tiap bulan pasti maju minimal bisa 2-3 kali ya, paling itu. Jadi kan sebelum saya masuk PPDS, itu kan bayangan saya PPDS itu perkara soal belajar, ya jaga, kemudian belajar jaga ilmiah dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata setelah saya masuk PPDS itu, ini di departemen saya ya, di ilmu kesehatan anak. Jadi di sana itu ada kegiatan rutinan olahraga. Jadi kita ada rutin badminton 2 kali seminggu, kemudian ada basket. Itu yang membuat saya semangat gitu. Jadi saya kan suka olahraga. Jadi ternyata PPDS itu nggak melulu soal belajar gitu. Orang-orangnya juga asik, bisa bisa diajak bercanda gitu, belajar bareng juga bisa, serius bisa, santai bisa gitu. Ya salah satu momen untuk mempersatukan itu ya di olahraga itu, Mas. Oke dok, abis ini kita spin wheel dok. Ya, mungkin bisa diputar dok. Kalau untuk pengalaman berharga dari semua semester yang saya sudah jalani ya, semakin bertambahnya semester itu membuat saya semakin tertantang untuk mempelajari ilmu-ilmu di bidang neurologi. Entah itu neuroscience atau penyakit-penyakit di bidang neurologi. Kalau untuk yang pengalaman paling berkesan, mungkin saat saya maju poster, karena kasus yang saya ambil itu kebetulan kasus yang jarang. Kasus yang mungkin hanya terjadi 1 banding 100.000 penduduk. Saya alhamdulillah dapat kasus itu, saya mengajukan maju ke poster, alhamdulillah dapat respon baik di situ. Kita juga dituntut untuk belajar mandiri, yang mana itu udah nggak banyak kuliah-kuliah lagi, jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara waktu belajar sama pelayanan, itu harus seimbang agar bisa dicapai dua-duanya dengan baik. Mungkin carilah teman sebanyak-banyaknya dari prodi yang lain, jadi ketika kita butuh lebih cepat. Ya kalau sekolah PPDS tuh intinya nggak cuma sekolah tentang teori ya, tapi banyak gitu. Jadi sekolah juga belajar kehidupan, gimana kita bersosialisasi, gimana kita bekerja sama dengan teman-teman sendiri gitu. Oke, pertanyaannya macet di jalan atau tidak dapat parkir di RSDS, dokter? Wah bingung sih ini. Wah asli, soalnya kalau misalnya gak dapat parkir terus mobilnya mau ditaruh mana? Terus rasanya mending macet sih. Soalnya kalau misalnya macet nanti mobilnya bisa aku taruh di mana, terus habis itu nanti aku bisa ngegojek. Aku nggak kelihatan bener ya. Kasus paling aneh atau unik, yang di kardiologi atau di luar ya? Di kardiologi. Oh ya, aku sih nggak inget sih. Paling unik mungkin dapat hipertensi pulmoner sih mungkin ya. Aku yang kepikiran cuman itu yang keinget soalnya. Untuk kasus yang paling Belum pernah dapat, apa di spin lagi ya? mulai Dari kalau kasus unik, kebetulan kalau dari Objin sendiri masih belum banyak karena kita masih MKDU. Tapi kalau dari pengalaman berdinas nggak aneh ya, tapi menegangkan karena saya dokter militer, pernah nanganin kasus luka tembak pada saat Satgas di Papua, yang mana itu survivornya itu prajurit kita yang sudah berdiam lama setelah luka tembak itu. Dia 3 hari di hutan dan luka tembaknya banyak belatungnya. Lumayan agak menjijikkan dan seru karena kita harus nyelamatin dia jangan sampai mati. mahasiswa FK yang mau lanjut ke PPDS juga. Oke. Kalau untuk mahasiswa FK, saya sarankan sebisa mungkin dari sekarang sudah tahu passion kalian di bidang apa. Jadi kalian bisa fokus, kalian bisa mendalami dari sekarang. Kemudian nanti saat kalian sudah lulus, usahakan untuk magang, untuk mencari ilmu dan untuk mencari pengalaman dan mencari SPV yang sekiranya bisa memberikan kalian arahan, memberikan kalian rekomendasi.
Oke. Di sini macet di jalan atau tidak dapat parkir di RSDS, dokter? Tidak dapat parkir. Karena saya diantar. Kalau macet nanti telat. Kalau tidak dapat parkir ya udah emang cari bisa naik Grab, bisa diantar. Oh iya. Kasus paling menarik. Oh iya, kasus paling menarik, aneh atau unik. Nggak kontrol itu yang tukang bakso. Anemon sting kali ya. Oh yang itu. Anemon sting pernah dapat di poli. Anemon sting tuh kan jarang ya, nggak semua orang. Iya, tersangat anemon. Itu sih kayaknya. Ah ya, orange. Aja ya. Mending jaga weekend atau weekday? Weekday. Soalnya kalau misalkan jaga weekend itu jaganya cuma 2 shift. 12 jam, ya kan? Iya. Nah, terus juga kalau misalkan jaga weekday itu kayak ya udah weekend kita kosong gitu. Bisa istirahat. Bisa istirahat, bisa sama keluarga gitu. Yang lain kali. Yang lain deh, udah tadi. Yang lain ya. Adalah ini. Memulai hari dengan kopi atau air. Memulai hari dengan kopi atau air. Mungkin minum air dulu ya, terus setelah itu baru bikin kopi. Dua-duanya. Oke, mending jaga weekend atau weekday, Dok? Jaga ya, Iya, jaga ya. Wah, tricky nih. Tergantung ya Mas ya sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi tuh saya suka jaga weekend sih Mas. Iya, gimana ya? Karena vibes-nya jaga weekend sama weekday itu beda. Gimana Mas ya? Iya. Alasannya apa, Dok? Kalau boleh tahu? Ya, Mana ya? mungkin karena vibe-nya itu. Kalau gini, kalau weekday itu mungkin kita ada pagi, siangnya ada stase ya Mas ya. Jadi kalau kita lanjut jaga itu kayak konsentrasinya sudah mulai berkurang. Ini sebenarnya preferensi sih Mas. Cuman kalau saya itu lebih suka kalau melakukan sesuatu tuh yang fokus gitu ya. Jadi kalau weekday kalau weekend kan memang kita kan memperbedaskan nggak libur. Ya udah sekalian weekend buat jaga gitu. Preferensi sih. Iya. Baik Dok, sekiranya itu aja dulu. Terima kasih Dokter atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kegiatannya. Ya mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, dadah.